Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, selamat berjumpa lagi pada pelajaran IPA. Pada kali ini kita akan belajar tentang energi listrik yang merupakan bagian dari materi listrik dinamis. Kita hampir setiap saat membutuhkan energi untuk melakukan segala aktivitas sehari-hari. Energi yang kita gunakan untuk melakukan aktivitas tersebut berasal dari makanan yang kita makan. Di alam banyak terdapat sumber energi. Bentuk energi yang terdapat di alam antara lain seperti energi panas atau kalor, energi bunyi, energi cahaya, ada energi pegas, ada energi nuklir, dan energi listrik yang sangat familiar bagi kita semua, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk energi yang lain. Oke, kita buka slide berikutnya. Namun jangan lupa terima kasih. Energi dapat diartikan sebagai kekuatan untuk melakukan usaha. Satuan energi Joule, kalau ditulis semua J-nya kecil, kalau disingkat dengan J besar, karena satuan Joule ini diambil dari nama orang. Selain Joule, satuan energi kalori atau disingkat dengan kal. Satuan lain yang lebih kecil adalah erg. Berikutnya kaitannya dengan energi listrik, ini besarnya tegangan, besarnya kuat arus listrik yang mengalir, dan lamanya arus yang mengalir merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya energi listrik. Secara matematika, besarnya energi listrik itu bisa ditulis W sama dengan V kali I kali T. Keterangannya, W energi listrik, satuannya Joule, V adalah tegangan, satuannya volt, dan I arus listrik, satuannya ampere, serta T lamanya arus mengalir, satuannya sekon. Jadi rumus ini kita pertegas, W sama dengan VIT, W-nya satuannya adalah Joule. Ada hal lain kesetaraan satuan energi, yaitu antara satuan Joule dengan satuan kalori, namanya tara kalor mekanik. Nah, itu didapat 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Sehingga rumus tadi itu berubah menjadi ini, W sama dengan 0,24 kali V kali I kali T, satuannya berubah menjadi kalori. Jadi kalau satuan Joule itu tidak ada angka 0,24, kalau dikali 0,24 satuannya Joule berubah menjadi satuan kalori. Oke, kita lanjutkan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat alat-alat yang menggunakan perubahan energi listrik menjadi kalor. Misalnya setrika listrik. Tentu kita familiar sekali dengan setrika listrik. Kompor listrik, ya. Solder, ini alat untuk menyambung ketika kita bekerja pada elektronik. Pengering rambut dan lain sebagainya, masih banyak tentu alat-alat yang bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas atau
kalor. Nah, berikutnya kita akan sedikit mengembangkan dari rumus energi tadi ya, bahwa rumus energi yang bentuknya tadi yang pertama adalah W, saya tulis saja W sama dengan V kali I kali T ya. Dimana kita dulu pernah mempelajari, atau sebut saja ini ada hukum Ohm gitu. Hukum Ohm itu memiliki rumus V sama dengan R kali I ya. Tegangan, hambatan, arus itu I-nya. Lantas kalau kita masukkan di sini ya, kita substitusikan istilahnya, V-nya ini kita ganti dengan R kali I ya. Maka I dikali I dikali R dikali T. Ini akan menjadi I kali I menjadi I kuadrat kali R kali T. Ini W. Nah, ini adalah rumus energi listrik selain yang tadi sudah kita bahas di atas ya. Kemudian juga bisa kita bentuk dalam rumus lain ya, itu akan menjadi W sama dengan V kuadrat per R dikali dengan T ya. Ini nah, itu rumus yang bisa berlaku pada energi listrik selain tadi yang dua di atas. Oke, untuk selanjutnya ya, kita akan menuju pada contoh soal. Nah, atau soal yang pertama ini kita baca, sebuah setrika dipasang pada tegangan 125 volt. Jadi kita tulis saja di sini. Diketahui tegangan itu lambangnya V, besarnya 125 volt. Kuat arus itu lambangnya I, 2 ampere. Terus pertanyaannya energi listrik yang diperlukan untuk waktu 1 menit. Nah, 1 menit kita konvers menjadi sekon adalah 60 sekon ya. Kita tulis tadi ditanya W. Nah, jawab. Rumusnya yang kita gunakan W sama dengan V dikali I dikali E. V-nya 125 volt kali. Nah, kali pakai silang ketika ada angka-angkanya ya. I-nya 2A itu ampere, T-nya 60 S, 60 sekon ya. Iya. Ini kalau dihitung ya, itu ketemunya 15.000 ya. Iya, jadi kita tulis di sini 15.000, satuannya joule ya. Iya. Oke. Ini adalah hasil daripada hitungan untuk soal yang pertama. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Sebuah alat pemanas bekerja pada tegangan 220 volt. Kita tulis saja di sini diketahui. Tegangan lambangnya V, nilainya 220 volt. Kuat arus lambangnya I, 0,5 ampere. Berapakah energi kalor yang dihasilkan? W-nya ya.
kalor berarti panas, nanti satuannya kalori. Untuk durasi waktu 20 sekon. Oke, saya tulis dulu W-nya ini berapa ya. Jawab. Rumusnya W sama dengan V kali I kali T ya. Tapi karena ini yang ditanya dalam bentuk energi kalor, maka kalikan 0,24 kali V kali I kali T. Oke, 0,24 kali 220 volt kali 0,5 ampere kali 20 sekon ya. Ini semuanya kalau dihitung itu ketemu 528, satuannya kalori ya. Kenapa kalori? Karena ada angka ini 0,24. Begitu untuk soal nomor 2. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah kawat berhambatan ya. Hambatan itu lambangnya R ya. Jadi diketahui R 60 ohm. Kedua ujungnya diberi tegangan 12 volt ya. Jadi V itu 12 volt. Berapa energi listrik yang terpakai? W-nya berapa? Sementara waktunya 2 menit. Nah, atau kalau kita rubah 2 kali 60 ada 120 sekon. Jadi yang ditanya adalah W-nya ya, atau energinya ini berapa? Jawab. W sama dengan V. Kita gunakan rumus V kuadrat per R kali T ya. Iya. Nah, V kuadrat, V-nya itu 12. Kita kurung, dikuadratkan. Satuannya tidak usah dimasukkan, tidak apa-apa. Kemudian R 60 kali T 120. Nah, kita pindah ke sebelah kanan ya. Nah, sekarang W sama dengan 12 kuadrat itu 144 dibagi 60 kali 120. Ini 60, 120, ini 2. Berarti 144 kali 2 adanya 288. Ini W. Nah, satuannya apa? Satuannya adalah Joule. Begitu untuk soal yang nomor 3 ya. Harapannya semoga kalian bisa memahami dan mengerti. Tentu untuk bisa lebih mahir harus banyak berlatih dengan soal-soal yang lain. Terima kasih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.